Oke, untuk pertemuan kali ini itu mencakup modul 3 dan modul 4. Ya, yang lainnya nanti biarkan menyusul gitu. Daripada nanti nunggu lama malah nggak dimulai-mulai gitu. Yang jelas saya buat pertemuan kali ini mau mencakup modul 3 dan modul 4. Karena kebetulan modul 3 dan modul 4 itu related. Jadi mirip-mirip, hampir sama. Intinya tentang overhead. Jadi bisa digabungkan jadi satu. Nah, saya rasa ini juga cukup mudah, jadi slide saya nggak banyak-banyak gitu. Tapi harapannya meskipun dikit, ini juga agak berat sih. Dalam arti overhead itu yang paling susah dibandingkan kalau tiga elemen yang lain. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead kan. Overhead itu yang paling agak susah sedikit dibandingin yang lain. Jadi meskipun materinya dikit, harapannya nanti tetap bisa dipahami gitu, meskipun agak susah. Ya, ini saya rekam. Ada kemarin udah saya upload ke YouTube. Nanti saya kasih linknya. Sudah saya upload kok ke YouTube yang pertemuan kemarin-kemarin juga. Nanti saya kasih link buat YouTube-nya. Oh ya, saya nge-save satu pertanyaan kemarin kan, yang masalah di Taipei saya nggak bisa datang kan. Ada pertanyaan dari teman-teman satu dari ketua angkatan menyampaikan ke saya masalah di soal nomor 2, kenapa pemotongan bukan kos tenaga kerja langsung. Nanti itu saya jawab setelah saya selesai menyampaikan materi modul 3 dan modul 4 gitu. Jadi agendanya hari ini penyampaian modul 3 dan modul 4. Terus memang kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan terkait modul 3 dan modul 4. Kemudian saya baru menjelaskan masalah yang kemarin gitu. Oke, saya mulai dari modul 3. Modul 3 itu tentang overhead pabrik. Lebih spesifiknya apa itu overhead? Mari take a close look. Oke. Bentar. Selamat datang juga buat yang barusan datang. Nah, pertama saya mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan overhead itu sendiri. Oke. Selamat datang buat yang barusan datang. Nah, oke. Saya mau jelaskan dulu tentang overhead. Overhead itu apa sih? Gitu. Overhead itu semua kos produksi atau pemanufakturan yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dialokasikan pada produk. Jadi kasarnya atau gambaran besarnya, overhead itu adalah semua kos yang tidak nampak secara langsung pada produk. Jadi nggak bisa kelihatan hasilnya dari ketika kita melihat produk jadi gitu. Kita lihat produk jadi, ketika kita nggak bisa secara langsung melihat, oh itu bahan bakunya ini, oh yang dikerjakan itu ini lah. Kalau tidak termasuk itu, otomatis semuanya itu digolongkan sebagai overhead. Atau mudahnya, yang bukan tenaga kerja langsung dan yang bukan bahan baku langsung itu otomatis adalah overhead, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, definisinya adalah semua kos produksi atau pemanufakturan yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dialokasikan pada produk. Atau mudahnya, kalau memang nggak bisa diidentifikasi secara langsung dari produk akhir atau produk jadi, otomatis itu merupakan overhead, seperti itu. Nah, di sini saya punya dua bagian, kanan dan kiri. Yang kiri yang merupakan overhead dan yang kanan yang bukan merupakan overhead. Kita bahas dulu yang merupakan overhead. Yang merupakan overhead adalah semua kos produksi yang tidak terkategori sebagai bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi pokoknya yang tak langsung, baik itu bahan baku tak langsung maupun tenaga kerja tak langsung, otomatis masuknya ke overhead, gitu ya. Jadi ada 3 kelompok besar, bahan baku langsung, terus tenaga kerja langsung, dan ada overhead.
Nah, apa itu overhead? Overhead adalah semua yang bukan bagian dari bahan baku langsung dan bukan bagian dari tenaga kerja langsung. Intinya seperti itu. Nah, sekarang saya bahas yang kanan. Yang bukan merupakan overhead. Apa aja sih yang bukan bahan baku langsung, yang bukan tenaga kerja langsung, itu apa saja gitu. Di situ saya memberi beberapa contoh. Yang pertama, biaya pemasaran dan administrasi. Kalau kita lihat suatu produk, misalkan anggap produknya adalah buku tulis. Dari situ jelas ada kertas kan, ada kertas sama ada sampul bukunya. Nah, di situ kan kita tidak pernah tahu kalau seberapa kira-kira besar biaya pemasaran dan administrasinya. Kita nggak bisa mengira-ngira. Tapi kalau misalkan dari buku itu di situ ada kertas, ada sampul, kira-kira kita bisa lah bikin kalkulasi. Kertasnya kira-kira segini harganya gitu. Karena ketara di produknya. Sampulnya, kira-kira segini harganya. Ketara. Tapi kalau biaya pemasaran dan biaya administrasi, ya mana kita tahu, kita kan nggak tahu gitu. Yang tahu kan dari perusahaan, mereka membebankannya seberapa, itu kan mereka yang tahu. Karena kalau kita menelusuri langsung atau melihat langsung ke produknya, jelas kita nggak pernah tahu seberapa besar sih biaya administrasinya, seberapa besar sih biaya pemasarannya, seperti itu. Contoh yang kedua, semua biaya yang terjadi tidak di pabrik. Jadi kan kalau misalkan perusahaan ya, manufaktur besar, saya ambil contoh misalkan Toyota, perusahaan mobil Toyota. Di perusahaan mobil Toyota itu otomatis kan ada yang namanya pabriknya, pabrik perakitan mobilnya, pabrik pembuatan mobilnya. Dan ada yang namanya kantor pemasarannya. Nah, kalau pabriknya tadi itu adalah tempat merakit dan tempat membuat mobil, kalau kantor pemasarannya itu kan kantor yang mengatur gimana caranya produk jadi ini tuh bisa dari tangan konsumen kan, atau kasarnya kantor pemasaran ini tidak bersinggungan langsung pada proses pembuatan produk tersebut. Mereka hanya bertugas after making, atau mereka hanya bertugas sebagai sellingnya saja, penjualannya saja. Mereka tidak mengurusi masalah pembuatan. Pokoknya kalau produkmu udah jadi, aku baru ngurus. Pokoknya kalau produkmu udah siap untuk sampai ke tangan konsumen, baru aku yang ngurus, kayak gitu kan. Nah, biaya-biaya yang terjadi di luar pabrik, atau contohnya tadi di kantor pemasaran itu tadi, itu jelas bukan overhead. Kayak misalkan pemeliharaan kantor pusat, jelas itu namanya juga kantor pusat, berarti bukan pabrik kan. Nah, itu bukan overhead. Terus gaji manajer departemen keuangan di kantor pusat, jelas bukan. Kalau yang namanya gaji manajer departemen keuangan, yang namanya manajer departemen keuangan itu tidak bersinggungan langsung dengan pabrik. Hal-hal yang bersinggungan dengan pabrik enggak. Jadi maka dari itu bukan overhead gitu. Nah, kalau misalkan gaji mandor di pabrik, nah itu baru yang namanya overhead, karena itu kan mandor kan kerjanya di pabrik, jadi otomatis kan ada hubungannya. Beda dengan kalau yang tadi gaji manajer keuangan di kantor pusat, bukan di pabrik ya jelas, tapi dia di kantor pusat, jelas itu bukan overhead. Tapi kalau gaji mandor di pabrik masih masuk overhead. Pokoknya yang ada hubungannya dengan pabrik, yang manufaktur, itu yang disebut overhead. Tapi di luar tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung tentunya, seperti itu. Terus kemudian ada lagi listrik kantor pusat. Listrik kantor pusat juga bukan masuk overhead. Kenapa? Karena namanya juga kantor pusat, bukan pabrik gitu. Pokoknya overhead adalah semua yang bukan bahan baku langsung dan bukan tenaga kerja langsung dan terjadi di pabrik. Di luar itu bukan overhead. Di luar pabrik itu bukan overhead, seperti itu. Jadi bisa difahami ya, overhead itu adalah yang merupakan hal-hal yang di dalam pabrik dan bukan merupakan bahan baku langsung dan bukan merupakan tenaga kerja langsung gitu. Poinnya ada 3. Apa sih overhead itu? Cost yang bukan tenaga kerja langsung, itu yang pertama. Yang kedua, cost yang bukan bahan baku langsung, dan yang ketiga, ada atau terjadi di pabrik. Kalau di luar pabrik itu bukan overhead gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan.